Di awal cerita, kita diperlihatkan kelahiran seorang bayi laki-laki di sebuah klinik persalinan. Kelahiran bayi tersebut membuat dokter dan para bidannya heboh. Pasalnya, bayi laki-laki itu terlahir dengan alat kelamin yang sangat besar. Tapi sayang, persalinan tersebut menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Bayi istimewa yang bernama Karl Dax itu pun kini telah berusia 10 tahun. Tampak dia sedang mengantri untuk melakukan sunat massal bersama teman sebayanya. Saat tiba gilirannya, sayangnya pisau Pak Saleh nggak mampu memotong singkongnya Dax yang sangat besar tersebut. Sehingga dengan terpaksa, Pak Saleh pun mesti memakai golok besar untuk menyunat Dax. Mayroon dito. Tahun demi tahun berlalu, kini Dax sudah menjadi laki-laki dewasa. Dia diundang ke acara podcaster populer bernama Salome. Di sana Dax pun mulai ditanya tentang kebenaran singkong miliknya yang sangat besar tersebut. Tak cuma itu saja, Salome yang penasaran bahkan ingin sekali melihat dan mencicipi singkongnya Dax setelah acara itu selesai nantinya. Malaki ba talaga yan? I wanna feel it, I wanna taste it! Dax pun mulai menceritakan kisah masa lalunya yang dimulai dari saat dia duduk di bangku sekolah. Kala itu, ibu guru Dax yang sangat seksi bernama Paloma membuat Dax tergoda. Pandangan Dax tak bisa berpaling dari rok mini ibu gurunya tersebut. Bahkan Dax sampai berhayal kalau dirinya diajak bermain kuda lumping oleh Bu Paloma. Sialnya, pikiran kotor Dax diketahui dan Bu Paloma pun segera membuatnya sadar. Saat itu juga Bu Paloma menyuruh Dax untuk berdiri. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat singkongnya Dax yang super besar tersebut sedang mengeras. Walang ebidensya. Tumayo ka nga! Tumayo ka! Setelah kejadian itu, Dax yang merasa sangat malu kemudian langsung pulang ke rumahnya. Di sana, dia pun menceritakan semuanya kepada bibinya yang selama ini membesarkan dirinya. Tatawanan nila ako sa school. Papaya tuloy ako sa klase. Setelah mendengarkannya, bibinya pun menenangkan Dax serta menasihatinya dengan mengatakan bahwa apa yang Dax miliki saat ini kelak akan membawanya pada kesuksesan di masa depan. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang tak bisa dimiliki orang lain. Dax kala itu juga dikenal sebagai remaja yang sangat berbakti kepada bibinya. Pernah pada suatu hari, Dax disuruh oleh bibinya untuk membawakan air buat wanita bernama Amanda. Amanda sendiri adalah wanita yang saat itu sedang ngekos di rumah bibinya Dax. Dia juga rupanya adalah wanita yang sangat kesepian dan sangat penasaran ingin sekali melihat singkong jumbo miliknya Dax. Tao po. Oh, tamang-tama. Amanda pun melarang Dax untuk pulang, bahkan tanpa malu-malu dia langsung mengajak Dax bermain kuda lumping di kamar mandinya. Sialnya, di tengah-tengah adegan tersebut, kawat giginya Amanda malah nyangkut dan tak bisa lepas dari singkongnya Dax. Alhasil, keduanya pun terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk melepaskannya. Kejadian itu pun mulai tersebar luas di media sosial karena ada orang yang sengaja merekamnya. Suaminya Amanda yang bernama Homer yang mengetahui itu sangat marah dan kemudian meluapkan emosinya dengan menghajar Amanda. Dia begitu murka mengetahui istrinya telah selingkuh di saat dirinya bekerja keras mencari rezeki. Homer yang sudah hilang kesabarannya bahkan hendak akan menghabisi istrinya itu. Namun Amanda justru terlebih dulu kehilangan nyawanya setelah mendapat tendangan dari seekor kuda saat dia berusaha kabur. Semenjak kejadian itu, Dax pun berjanji untuk tidak bertemu bahkan akan menghindari setiap wanita. Sebab Dax trauma dengan kejadian yang menimpa Amanda. Namun faktanya Dax tidak mampu memegang janjinya karena itu terlihat saat berada di dalam bus. Di sana dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lynette yang sedang membawa bayinya. Lynette meminta tolong pada Dax untuk membayarkannya ongkos bus karena dia tak memiliki uang. Sige na kuya, bukuhay kayo kwanta pang masahe. Saat itu, Dax bukannya membantu Lynette. Dengan pikiran kotornya, dia justru membayangkan kalau dirinya sedang bermain kuda lumping dengan wanita malang tersebut. Lynette pun akhirnya melaporkan Dax pada kondektur bus karena melihat kecurigaan pada sikap Dax terhadapnya.
Lynette pun memutuskan turun dari bus karena merasa ketakutan, terlebih setelah melihat singkongnya Dax yang sangat besar. Salome yang mendengar cerita Dax sampai di sini merasa sangat terhibur. Dia pun kemudian meminta Dax untuk melanjutkan kembali ceritanya. Yang mana saat itu Dax sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah salah satu teman kuliahnya yang bernama Alexa. Alexa di sini merupakan korban kedua Dax yang ingin sekali mencicipi singkongnya Dax yang super besar tersebut. Para makalis na ako. Ito naman. Bawal ba hawakan to? Lalu karena situasi saat itu sangat mendukung, keduanya pun akhirnya melakukannya. Dan Dax sendiri pun berhasil meledakkan Alexa. Namun sialnya keesokannya Dax malah mendapat kabar dari dua sahabatnya bahwa Alexa telah meninggal dunia. Mereka pun menaruh kecurigaan kalau kematian Alexa disebabkan karena semalam telah bermain dengan Dax. Naniniwala ako sa mga kwento mo. Ano siya namatay? Pero di ba nga, deadly ka? Deadly. Dax yang tak percaya dengan itu kemudian mengajak kedua sahabatnya tersebut ke rumah duka. Dan di sana mereka pun bertemu dengan ibunya Alexa. Di sana ibunya Alexa pun memberitahu mereka kalau penyebab kematian Alexa ternyata karena tertular infeksi tetanus yang diberikan oleh pacarnya. Mendengar itu, Dax pun menjadi sedikit lega sebab ibunya Alexa nggak menaruh kecurigaan kepadanya. Namun sejak kejadian itu, Dax mulai berpikir bahwa apa yang dia miliki adalah sebuah kutukan. Mengingat setiap wanita yang bercinta dengannya selalu meninggal dunia. Kedua sahabatnya bernama Scotty dan Rodman pun akhirnya mengajak Dax pergi ke seorang dukun buat menyembuhkan Dax dan menghilangkan kutukannya tersebut. Di sana kakek dukun yang bernama Esteban itu mulai menerawang Dax dan menceritakan asal-usul kenapa Dax bisa memiliki singkong yang sangat besar. Malaking ari ay ng mana mo. Lihin niya ito sa isang kaban. At ang bali-balita, Dax, bunga ng isang sumpa. Menurutnya itu ternyata merupakan warisan dari ayahnya Dax yang kala itu ternyata telah dikutuk menjadi manusia kuda. Dalam kata lain, ayahnya Dax adalah seekor kuda. Mendengar itu, Dax tentu saja nggak percaya. Dia justru sangat marah pada dukun tersebut yang seolah-olah telah menghina martabat kedua orang tuanya. Dax yang merasa sedih dan putus asa karena kini menganggap kelebihan yang dia miliki adalah sebuah kutukan dan membahayakan orang lain, kemudian pergi ke gereja untuk berdoa meminta pada Tuhan agar kutukannya bisa dihilangkan. Dia ingin memiliki kejantanan yang normal seperti orang lain pada umumnya. Namun di sana Tuhan seakan memberi Dax petunjuk yang mana dia mampu mendengar doa orang-orang di dekatnya yang justru ingin memiliki singkong yang besar, kuat, dan tahan lama. Seketika itulah Dax pun kembali tersadar dan mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepadanya. Singkat waktu, Dax bersama kedua sahabatnya pun lulus kuliah. Tapi saat itu mereka juga resmi menjadi pengangguran. Lalu karena sangat sulit mendapatkan pekerjaan, ketiganya pun mencoba mencari uang dengan melakukan siaran langsung di aplikasi TokTok. Di sana Dax dan kedua sahabatnya itu cuma live bergoyang sambil memamerkan singkong mereka yang sangat jumbo tersebut. Dan tanpa diduga ternyata usaha mereka membuahkan hasil. Hari demi hari video mereka pun viral dan mendapatkan puluhan juta follower dalam waktu singkat. Sehingga hal itu menjadikan Dax sebagai selebgram terkenal. Dax bahkan berhasil membeli sebuah mobil mewah dari hasil mereka melakukan live streaming. Semenjak itu, Dax pun menjadi orang kaya dan terkenal. Namun sayangnya dia masih belum berani mendekati wanita, sebab dia masih yakin kutukan itu masih melekat padanya. Padahal Dax sebenarnya sudah naksir pada seorang wanita sejak dulu. Dialah Bettina, wanita pujaan hatinya yang dia kenal pada pandangan pertama saat masih di bangku kuliah. Namun harapan dan cinta Dax kali itu terpatahkan saat mengetahui kalau ternyata Bettina telah memiliki pacar. Dan di tengah kekecewaan itu, Dax pun cuma bisa mengambil foto Bettina dari mading kampus. Lalu sesampainya di rumah, karena nggak mampu menahan konaknya, akhirnya Dax pun berfantasi sendirian menggunakan fotonya Bettina.
Setelah mendengarkan panjang lebar ceritanya Dax, Salome kemudian mengakhiri podcastnya dengan mengajak Dax ke ruang belakang untuk mencicipi singkong miliknya Dax yang sangat besar tersebut. Suatu hari doa dan pengharapan Dax untuk bisa bertemu dengan pujaan hatinya akhirnya terkabul. Dax bersama kedua sahabatnya pun diundang dalam acara pesta para selegram terkenal. Di sana, Dax pun sangat senang bertemu dengan Bettina. Terlebih, dia juga berkesempatan untuk mencoba singkongnya yang perkasa itu kepada pujaan hatinya tersebut. Dax pun berhasil membuat Bettina meriang dan mengalami pendarahan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena usut punya usut, ternyata yang semalam itu adalah pertama kalinya Bettina bermain kuda lumping. Dax yang menyadari itu pun merasa sangat bersalah. Dia pun kemudian mendatangi Bettina ke apartemennya untuk meminta maaf atas perbuatannya yang membuat Bettina masuk rumah sakit. Di sana Dax juga baru sadar kalau baru kali ini ada wanita yang bisa selamat dari serangan singkong jumbonya tersebut. Dax pun akhirnya menganggap kalau kutukannya tersebut telah hilang darinya. Dia juga semakin yakin kalau Bettina adalah wanita yang memang ditakdirkan untuknya. Di momen itulah Dax pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya pada Bettina, wanita yang selama ini dia kagumi. Sialnya, tiba-tiba saat itu pacarnya Bettina yang bernama Harry datang dengan penuh emosi melihat Dax berada di apartemen Bettina. Sino ka ba pare? May dala bang foods? Setelah sempat menghajarnya, Harry pun kemudian mengusir Dax dari tempat itu. Harry yang belum puas dan menilai kalau Dax adalah perusak hubungannya dengan Bettina, kemudian membawa sekelompok orang untuk menculik Dax yang saat itu sedang membuat konten. Harry pun membawa Dax ke sebuah tempat, dan di sana dia baru mengungkap alasannya kenapa dia menculik Dax. Harry ternyata sangat dendam pada Dax karena gara-gara kehadiran Dax membuat Bettina membatalkan pernikahan dengannya. Harry juga mengatakan kalau dirinya sangat iri pada Dax karena Dax memiliki singkong yang sangat besar yang bisa memberikan kepuasan buat Bettina. Sementara dirinya yang memiliki singkong sangat kecil dan lemah tidak mampu melakukannya. Boss, nasilos ako, Dax! Kaya ang sarap na hinahanap ni Bettina. Pakaldag ng malalaking yung tite! Rasa cemburu dan dendam yang dimiliki Harry telah membuatnya menjadi penjahat. Karena sebelumnya, beberapa pria juga pernah dia habisi lantaran menggoda pacarnya. Dan kali ini, Harry ternyata juga telah menghabisi Bettina sebelumnya. Karena sangat marah atas keputusan Bettina yang membatalkan pernikahan dengannya. Kini, maksud dan tujuan Harry menculik Dax adalah ingin mendapatkan singkong jumbo milik Dax. Harry akan memotongnya dan berniat akan menggantikan miliknya. Akan tetapi, Dax berhasil berontak dan melepaskan ikatannya. Dan langsung menghabisi Harry menggunakan pisau. Di bagian akhir cerita, Dax pun akhirnya memutuskan memotong singkong jumbonya itu sendiri agar tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Mas na ang kalbaryo ng bida. Karena aksi nekatnya itu, Dax pun dilarikan ke rumah sakit dan untung nyawanya masih terselamatkan. Kemudian setelah Dax terbangun dari tidurnya, di sana seorang perawat kemudian memperlihatkan potongan singkong jumbonya itu. Dan hal itu pun membuat Dax sangat kaget sambil berteriak dengan begitu histeris.